itu bola api. Dan itu gue bener-bener lihat jelas dan aneh banget. Kok bisa ya yang gue nggak percaya itu ada, tapi itu malah bener-beneran ada di depan mata gue. Yo, what's up guys, welcome back to my channel. So, gua bersama orang ini lagi. Halo, gue sekali lagi dan lagi. So, gua sama Sali sekarang bukan mau review makanan ataupun mukbang gitu kan. Jadi kita mau sedikit ngebahas tentang hal mistis. Biar nggak serius-serius banget, nggak horor-horor banget. Jadi ya gue siapin aja gitu. Jadi biar sambil santai. Soalnya kita berdua anak satu-satunya suka sendirian di rumah. Jadi kalau ada ngebahas hal-hal kayak gitu suka berimajinasinya berlebihan gitu kan. Ya pokoknya di luar nalar lah. Iya. Jadi kita berimajinasinya tuh seakan-akan ada kayak apa gitu. Iya, kurang lebih sih kayak gitu. Iya. Tapi kadang-kadang dianya juga suka nyata gitu kan. Jadi ya kita sambil ngobrol, sambil ngebahas, sambil nyemil aja gitu. So, kali ini kita mau apa ya? Gue gak ngerti konsepnya ya. Konsepnya mistis, cuman rame gitu. Ya tapi gak apa-apa lah ya. Kan biar santai gitu. Ya, biar gak terlalu tegang gitu ya kan. So, kita mau ngebahas sedikit soal anak indigo, ya kan? Iya. Indigo. Oh my god. Indigo. Itu kalau itu udah beda lagi tuh, udah beda aliran. So, biasanya kan anak indigo itu biasa disebut kayak anak yang mempunyai kemampuan kelebihan gitu kan? Indra ke ya 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Yang bisa melihat sesuatu gitu ya kan? Yang nggak biasa, supranatural segala macem. Pokoknya dia kayak bisa mengetahui hal-hal yang kita nggak ketahui gitu. Orang awam nggak tahu, dia bisa tahu, bisa melihat gitu. So, gue mau nanya dulu nih sama lu, Sa. Lu percaya nggak sama hal mistis gitu? Atau bahkan lu nggak percaya sama sekali? Atau lu mungkin pernah ngalaminnya gitu? Kalau menurut gue sih gue percaya ya, karena kan kita hidup di dunia ini kita bertetangga. Bukan dengan yang hidup aja, tapi udah yang nggak ada pun. Ya kalau menurut gue sih ada benernya juga, cuman lebih baik lagi jangan terlalu percaya karena takutnya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, ngerti gak? Jadi kayak kita terlalu penasaran nih, jadi kayak semakin menusuk dan akhirnya kita sendiri nggak mampu buat ngontrol itu semua. Jadi nanti jadi kayak depresi sendiri karena buat ngebahas hal-hal mistis itu kan berarti hal-hal yang gaib yang sulit dinyatakan sulit, gitu ya. Sulit dinyatakan, jadi bisa mungkin ya percaya sih, cuma ya percaya pasti. Dan buat kalian juga nih, kita di sini juga bukan buat kayak sosokan tahu, sosokan gimana gitu ya kan. Karena menurut gua yang namanya orang punya kelebihan itu kan juga emang semua itu atas izin Allah ya, Pri. Iya. Ya kan? Setiap orang punya kelebihannya dan gua juga beranggapan semua orang punya mata batin. Karena ya siapapun yang emang dia bisa lihat dan bisa tahu, mungkin itu yang diizinkan gitu. Semua orang bisa, semua orang punya. Punya ya. Percaya sih gua. So, gue udah ngerangkum sedikit nih tentang anak indigo. Anak indigo itu biasa disebut juga anak nila, anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial dan bahkan supranatural. Lu sendiri pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang nggak biasa gitu? Oh sering. Contohnya? Hal-hal yang di luar nalar sih. Mau yang di rumah sendiri, mau yang di kerjaan, mau di jalan, itu sering banget gue alami sih. Contohnya kayak gini, gue pernah waktu itu pulang kerja, jadi kan di jalan rumah gue tuh lo tau kan, jalan baru. Iya. Nah itu kan di jembatan tuh bener-bener gelap banget. Gelap sepi lagi. Gelap sepi gitu kan. Nah sebelum adanya PPKM itu kan gue pulang tengah malam tuh kan, jam 11, jam setengah 12. Nah gue pasti pulang lewat situ kan. Dan lo tahu entah ini benar apa enggak ya, cuman dari setiap cerita-cerita kayak misalkan kayak Kiprana Lewu kayak gitu-gitu kan, mereka sering tuh penelusuran kayak gitu kan, ngeliat-liat gitu.
Dan sumpah nggak tahu kenapa pada saat itu gue pulang sekitar jam setengah 12-an lah ya. Malam? Malam dong. Kalau siang, kalau siang apa yang terlihat gitu kan? Iya, Semua benar. manusia masih bangun gitu. Gue lewat situ, sehabis gue lewat jembatan di sebelah kanan gue, lucu banget gak sih? Sekarang gini deh, logikanya itu bukan malam tahun baru dan itu bukan acara-acara yang penting, tapi ada kembang api. Kembang api. Dan Oke. itu benar-benar nyata jelas banget dari sebelah sisi kanan gua. Pas gua lihat lagi, dan lo mau tahu setelahnya apa? Orang bilangnya Banaspati ya. Banaspati. Itu bola api. Bola api. Dan itu gua benar-benar lihat jelas dan aneh banget. Kok bisa ya yang gua nggak percaya itu ada, tapi itu malah bener-beneran ada di depan mata gua. Dan itu serem banget ya, karena kalau kata orang-orang Banaspati itu kan jahat ya katanya. Cuman ya gue nggak tahu sih, karena ya di saat itu gue ngeliat ya gue langsung ngebut aja gitu. Langsung ngebut lah. Ya karena. Tapi si Banaspati ini tadi nggak ngikutin lo kan? Enggak sih, dia ke arah yang gue pulang ke sana, dia ke arah yang berlawanan. Cuman gitu. dia bener-bener depan mata gue persis banget. Biasanya tuh kalau Banaspati itu kayak suatu kiriman bukan sih? Oh bisa jadi sih, bisa jadi karena kayak kiriman kayak buku-buku gitu ya sih, ilmu-ilmu hitam gitu. Iya, ilmu-ilmu yang nggak baik lah gitu istilahnya. Dan di deket jalan baru rumah gue itu ternyata nggak semua orang tahu itu tuh ada makam keramat gitu bro. Oh ya? Iya, lu nggak tahu kan pasti? Enggak. Jadi pas habis jembatan di sebelah kanan kan ada rumah yang di atas tuh. Nah itu tuh sebenarnya makam, dan itu tuh makam keramat kalau lu mau tahu. Dan gue bener-bener tiap lewat jembatan itu sampai sekarang gue pulang lewat situ, itu tuh pasti ada aja yang kakinya doang nyebrang lah. Itu tuh selalu ada orang nyebrang, tapi nggak ada. Sering banget, mungkin hampir setiap saat gue pulang, gue sering banget ngerem mendadak di kawasan itu. Dan lu tahu salah satu yang paling bikin gue kaget, gue bener-bener ngeliat jelas, padahal di pinggir itu kan nggak ada pagar dong, ya kan? Cuman kayak lahan kosong aja. Cuman gue di situ bener-bener ngeliat banyak banget tiang yang ngelilingin pinggiran-pinggiran jembatan kali itu. Dan itu wah gila sih, gue di situ kayak langsung mikir, wah jangan-jangan ada orang yang masak nih, ngerti nggak maksud gue? Oh iya. Iya, jadi kayak ya gue nggak mau sujon sih itu buat nyari tumbal atau gimana. Cuman ya kayak kok bisa gitu, heran gitu, ternyata ada makam keramat. Karena menurut gue zaman sekarang itu kebanyakan orang saking tergila-gilanya dengan dunia, mereka memanfaatkan supranatural dan hal-hal mistis buat kekayaan. Nah iya benar. Jadi maksudnya Sally percaya tadi bukan untuk hal-hal yang kayak gitu, melainkan ya percaya memang mereka tuh ada, dan kita percaya sama mereka tuh untuk kayak lebih bertakwa supaya kita lebih mendekatkan diri kepada yang menciptakan. Jadi tidak untuk hal-hal yang macam-macam ya. Iya, betul. So, gue juga merangkum ciri-ciri anak indigo. Nah, yang gue tahu sedikit, Sally itu agak-agak indigo gitu, ya kan? Dan ciri-ciri yang gue rangkum ini benar atau tidak gitu. Gue pengen membacakan dulu, taruh koreksi ya gitu kan. Ciri-ciri anak indigo yang pertama itu berkemauan keras. Maksudnya gini loh, dia keinginannya tuh harus dipenuhi. Keras kepala ya? Keras kepala juga bisa. Ya sih. Ya, oke. Benar ya. Terus pemikirannya bebas. Bebas itu bebas gimana ya maksudnya? Iya, nggak pengen dibatasi, atau lu punya pemikiran yang kayak yang orang lain sulit gitu untuk lu ungkapin ke orang. Oh iya benar. Terus biasanya agak sedikit, mungkin bukan agak sedikit ya, tergantung orangnya, menyukai hal-hal yang spiritual, menyukai atau mungkin ya dari kata lain menyukai lah. Nggak terlalu sih, tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya ya. Kadang kan ada yang kayak benar-benar dia suka banget gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya dari alam lain pun bisa dijadiin temen gitu. Kodam ya mungkin maksudnya. Kodam. Setiap orang kan punya kodamnya masing-masing, cuman ya itu tadi peka atau enggaknya kan atas izin yang di atas. Oh ya benar juga sih. Terus mempunyai hubungan suka, maksudnya bukan mempunyai hubungan ya, suka terhadap hewan atau alam.
Mungkin kalau ya bisa sih alam sih kalau gua. Alam ya. Berarti lu kayak sering ngeliat hal gitu nggak sih? Pasti, Pasti. pasti jawabannya pasti. Dan kalau lu ngeliat, lu gimana rasanya? Apa ada rasa takut? Karena kan gini ya, ada orang yang dia tuh dari lahir emang nggak bisa, cuma dia diturunin gitu dari mungkin entah dari orang tuanya atau neneknya, leluhurnya segala macam gitu. Jadi dia kayak bisa merasakan, terus tiba-tiba dia bisa melihat, tiba-tiba dia bisa ini bisa itu, dan sebenarnya batinnya dia tuh nggak kuat gitu. Jadi dia ada rasa takut, ada rasa kayak stres segala macam gitu. Lu ngerasa kayak gitu nggak? Iya jawabannya. Iya. Iya. Kenapa? Gua kalau di alam, jujur ya, sampai sekarang si sosok ini tuh masih ibaratnya kayak pengen ketemu lagi gitu. Cuman dari guanya kayak ya ngapain gitu kan, kita udah beda alam. Ya gue logis aja sih, gue juga nggak mau dikatain kayak orang gila gitu kan. Kayak sobat tahu, lu kan tahu kan sekarang apaan sih lo apaan? Ya itu tadi yang gue bilang, semua kan balik ke orangnya masing-masing ya. Cuman kan setiap orang pasti punya kemampuannya masing-masing atau potensi dalam dirinya. Jadi mana ya? Tadi Sulit ya. yang tadi gue sebutin ciri-cirinya gitu kan. susah ngomongnya kayak ya adalah gitu. Cuman gue gimana ya ngejabarinnya tuh Sulit. kalau buat logika jujur nggak masuk logika. Iya. Nggak masuk logika. Soalnya hal mistis ini kan susah dideskripsikan ya. Nggak bisa dideskripsikan sedetail mungkin karena emang ya menurut gue ya gue yang tahu. Tapi lu pernah nggak sih kayak dengar rumor-rumor zaman dulu gitu kan, kalau kayak sekolah tuh bekas kuburan, bekas rumah sakit. Oh bener banget tuh, bener. Paling sering dulu di SD gue. Lu tau gak sih waktu itu gue mau ke WC. SD gue kan ada dua ya, jadi seberang-seberangan gitu. SD 05 sama SD 12. Gue kan anak 05, tapi gue ke WC 012 karena banyak banget yang bilang ke gue, tau gak sih WC 012 itu dulunya bekas kuburan. Karena apa? Karena di situ ada patung tengkorak. Patung tengkorak. Enggak, kayak kan ada tuh kayak buat pelajaran IPA. Iya kayak gitu, dan itu taruh di belakang, persis banget di depan WC 012 itu. Dan gue sampai sekarang masih inget banget dulu itu bentuknya gimana. Kalau sekarang kan gue nggak tahu ya, mungkin udah berubah atau enggak. Tapi jujur pas gue ke WC itu, gue sendiri gue masuk ke situ ya, gue yang namanya ke WC yang mesti kencing aja ya kan. Gue tutup pintu, teman gue pas gue keluar dari kamar mandi, teman gue itu bilang gini, dari tadi lu gue ketok-ketok, dari tadi lu gue panggil-panggil, lu nggak nyaut, dia bilang gitu. Dan gue bilang dong, hah? Nggak ada yang ngetok-ngetok, perasaan gue di dalam sunyi aja gitu, sepi aja, nggak ada yang manggil-manggil nama gue. Sumpah loh, habis dari situ gue langsung kabur dong. Ya gila nggak sih? Masa ya udah diketok-ketok, temen gue tuh waktu itu berempat, diketok-ketok 4 orang, gue nggak dengar. Sampai gue diteriak-teriakin, gue juga nggak dengar. Kata gue, wah jangan-jangan beneran emang dulu bekas kuburan nih, namanya anak SD ya kan. Percaya aja kan. Ditambah ada patung tengkorak depan gue. Itu kayak mendukung aja sih. Tapi lu tuh bisa ngerasain hal-hal kayak gitu tuh, bukan lu ngeliat tuh emang dari lahir atau keturunan? Keturunan. Berarti terpilihnya ke lu ya. Nah, gue mau nanya nih sama lu. Kemarin waktu kita perpisahan, tuh lu kenapa nggak ikut? Katanya lu kayak udah ngeliat sesuatu lah yang gimana gitu, jadi lu nggak pengen ikut. Jujur, gue kayak langsung dapat gambaran nanti itu di sana gimana. Dan setelah beberapa tahun kemudian gue ketemu dan gue tanya, terus dia cerita tentang kejadian yang ada di sana, di penginapannya kayak gimana, ya kan? Dia cerita semua ke gue, dan sampai setelah dia ceritain semua, gue langsung ambil kesimpulan yang temen gue ceritain itu yang gue lihat. Jadi yang temen gue alamin di sana itu emang bener-bener jelas banget gue lihat. Makanya gue gak mau ikut karena gue udah tahu nanti bakal kayak gimana nya gitu di sana. Bukannya gue mau so tahu ya, balik lagi yang tadi gue bilang di awal, bukannya kita itu bisa karena kita so tahu, tapi emang ya itu setera masing-masing aja sih. Kita kan cuma berbagi cerita, bukan buat mau so-soan tahu, bukan.
Dan ini mungkin kayak suatu petunjuk juga sih gitu, juga bisa. Juga bisa. Tapi emang waktu perpisahan itu emang agak horor juga sih. Gue juga nggak ngerti kenapa pas sampai di, kan kita waktu itu jadwalnya emang keluar kota gitu kan. Kita perpisahan, liburan itu ke luar kota, suatu daerah. Dan gue nyampe sana emang suara gue hilang. Entah kenapa, gue juga nggak ngerti. Tiba-tiba gue sampai sana gue sakit, gue kayak bener-bener drop. Dan suara gue udah benar-benar hilang gitu. Padahal gue di situ nggak ada teriak-teriak segala macam apa. Tapi ya kenyataannya gitu. Tapi sebelum lu merasakan hal yang gak enak dalam diri lu, pasti yang namanya orang ya sebelum berangkat, apalagi kan jauh keluar kota, pasti lu ngerasain ada keraguan dong. Pas lu dalam perjalanan atau lu mau jalan tuh bawanya kayak, gue kayaknya nggak bakal nyaman deh kalau gue ikut. Tapi nggak ikut juga gimana, ya kan? Bener gak sih? Iya. Waktu Hamin berangkat itu, Hamin ya kurang dari seminggu lah gitu, gue sempet kayak ngerasa nggak enak gitu. Batin gue tuh nggak enak, kayak gue antara ikut atau enggak gitu. Sampai gue memutuskan untuk ikut karena gue pikir ya gue kapan lagi gitu kan punya momen perpisahan sama teman-teman. So pas berangkat itu kebetulan udah mau maghrib, dan sepanjang jalan itu gue kayak ngerasa pengen pulang gitu. Dan ternyata ya itu sampai sana suara gue pun hilang. Padahal berangkat fit ya, Iya. nggak dalam kondisi lagi kecapean atau gimana. Dan juga logikanya dalam perjalanan juga kita kan cuma duduk aja di bis, Iya. nggak mungkin lari, kecuali lari capek suara hilang ya kan. Iya. Tapi tiba-tiba lu sampai sana, lu merasakan badan lu tuh nggak enak atau gimana. Mungkin gini Pri, terkadang hal-hal yang mistis gaib itu di saat mereka mau menyapa kita, sebelum kita sampai sana mereka udah tahu. Iya benar. Benar nggak sih? Benar. Jadi kayak mereka, wah ini nanti dia bakal kesini. Mungkin ya. Kalau mungkin banyak yang bilang hal mistis itu buruk, tergantung. Ngerti Iya, nggak? iya benar. Tergantung kita nyikapinnya gimana, tergantung pikiran kita gimana. Karena balik lagi, mereka itu juga gimana kita nggak ganggu ya mereka nggak ganggu, ya kan, kayak gitu. Cuman mungkin lu ngerasa nggak enak mungkin karena dia mau komunikasi kali Pri, lewat Mungkin iya. Cuma kondisi waktu itu ya memang benar, kita benar-benar lagi rame-rame gitu kan. Jadi gua nggak ada berpikiran buat ya gimana gitu. Jadi ya berusaha positif thinking aja. Tapi ya gimana ya, namanya kita datang ke suatu daerah, apalagi daerah itu tuh kayak ya benar-benar sakral banget gitu kan. Dari zaman dulunya juga sampai ucapan pun harus dijaga gitu kan. Ya mungkin ya kita kan nggak tahu kan, teman-teman kita atau orang dari luar tuh ada berucap yang nggak enak, yang ya namanya sama teman atau gimana gitu kan, berucapnya yang nggak wajar. Jadi efeknya tuh ke anak-anak yang sensitif gitu. So gue pun sampai sekarang bingung gitu kenapa gue bisa sampai hilang gitu suara gue. Tapi sampai gue nyampe Jakarta tuh suara gue emang benar-benar udah pulih gitu. Aneh ya? Iya. Aneh gak sih? Iya. Kalau dibilang aneh sih jujur emang aneh, tapi gue berusaha kayak positive thinking aja gitu. Mungkin emang gue lagi kecapean gitu. Positive thinking aja. Iya sih, mikir baik aja. Kadang gue juga suka ngeliat hal-hal yang kayak gitu, tapi gue berusaha untuk ngolah pikiran gue gitu. Iya sih. Soalnya gue pernah waktu sekolah, jadi sekolah gue itu dulu antara gedung sama gedung itu, SD dan SMP, di depan itu ada kali gitu, kali panjang. Dan pada saat itu kita lagi upacara. Nah anehnya itu waktu itu yang postur tubuhnya tinggi suruh di depan, paling depan. Nah itu dia. Terus Jadi ditaruhlah gue paling depan kan. Itu posisi kayak emang udah terik banget gitu matahari. Dan yang terakhir gue inget itu ketika kepala sekolah gue lagi berbicara, terus kita istirahat di tempat, gue udah nggak ngeliat apa-apa lagi, langsung gelap. Terus rasanya gue jalan merem ke belakang, ke arah kali itu. terus Gue jalan merem, tapi kata temen-temen gue tuh gue sambil melotot dan mata gue merah.